Mari kita bersama-sama membaca dalam Matius 28 ayat 1 hingga 15. Teks khotbah hari ini Matius 28 ayat 1 hingga 15. Saya baca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Tajuk besar di sana, kebangkitan Yesus. Ayat 1. Setelah hari Sabat berlalu dan fajar mula menyingsing pada hari Ahad, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kubur Yesus. Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang kuat. Malaikat Tuhan turun dari surga, menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Rupa malaikat itu terang seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salji. Askar-askar pengawal di situ begitu ketakutan sehingga mereka gemetar lalu rebah seperti orang mati. Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah takut, aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya dahulu. Marilah lihat tempat jenazah Yesus diletakkan. Sekarang cepatlah pergi dan beritahu pengikut-pengikutnya, dia sudah dibangkitkan daripada kematian dan sekarang dia pergi ke Galilea terlebih dahulu daripada kamu. Di sana kamu akan melihat dia. Ingatlah akan apa yang aku katakan kepadamu." Dengan cepat mereka meninggalkan kubur itu. Mereka takut tetapi juga bersukacita. Lalu mereka lari memberitahu pengikut-pengikut Yesus. Tiba-tiba Yesus datang menemui wanita-wanita itu dan berkata, "Sejahteralah kamu." Mereka menghampiri dia, memegang kakinya dan menyembah dia. "Janganlah takut," kata Yesus kepada mereka. "Pergilah beritahu saudara-saudaraku supaya pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku." Tajuk besar kedua, laporan askar pengawal. Ayat 11. Sementara wanita-wanita itu meneruskan perjalanan, beberapa orang askar yang mengawal kubur itu kembali ke kota dan memberitahu ketua-ketua imam segala yang sudah berlaku. Ketua-ketua imam berunding dengan para pemimpin masyarakat Yahudi dan mengambil keputusan untuk memberikan uang yang banyak kepada askar-askar pengawal itu. Mereka berkata kepada askar-askar itu, "Kamu harus mengatakan bahwa pengikut-pengikut Yesus datang pada malam hari dan mencuri jenazah Yesus ketika kamu tidur. Jika Gubernur mendengar hal ini, kami akan meyakinkan dia bahwa kamu tidak bersalah. Kamu tidak usah khawatir." Askar-askar pengawal mengambil uang itu dan berbuat seperti yang disuruh mereka, sehingga hari ini cerita itu masih tersibar di kalangan orang Yahudi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Tuhan, kami ingin duduk sejenak untuk menundukkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami merendahkan hati kami dan seluruh keberadaan hidup kami. Kami ingin meneduhkan hati kami di kaki salib Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami sekalian melalui hamba-Mu. Sungguh hamba sadar akan keterbatasan kami sebagai manusia ini. Tapi urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah firman Allah. Tentu di dalam sepanjang pekan yang kami lalui ini, kami mungkin bekerja dengan begitu keras sekali. Kami merasa lelah secara tubuh jasmani ini. Beri kami kesegaran, kekuatan untuk dapat duduk dengan baik sepanjang ibadah ini secara khusus dalam pemberitaan ini. Beri kami kesegaran ya Tuhan. Kuasai ruangan ini dengan Roh-Mu. Kami nikmati hadirat Allah bersama dengan kami.
Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan waktu ini sekali lagi dalam pimpinan Roh-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk pembacaan ini. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah bersama dengan kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyatakan kebaikan Tuhan dalam perjalanan seminggu yang sudah lalu. Minggu yang lalu kita tahu saya sudah pergi ke Lokan, Sendakan pada hari Sabtu minggu yang sebelum ini. Jadi dalam perjalanan yang jauh dan memang jalan sangat tidak baik pada waktu ini. Sekejap tekan minyak, lepas itu ada lubang lagi, break lagi. Jadi terlalu, saya berjalan dari sini sekitar jam 8 pagi, kemudian sampai di gereja Lokan jam 2:30 petang. Jadi saya tersesat di persimpangan karena sudah berubah banyak di simpang itu. Yang saya ingat ada satu signboard besar dan itu dalam pikiran saya. Tetapi saya masuk di kampung Telisai, wah ini salah. Limpas lagi, keluar lagi dan masuk lagi di simpang itu. Rupanya signboard itu sudah pun dilupuskan. Jadi lain kali kalau mau masuk Lokan jangan ingat-ingat signboard, itu sudah tidak ada. Jadi sekali sampai di sana, Reverend Ceraning pergi jemput saya, kemudian dia tunggu di gate, saya tidak ada, lepas itu dia beridar pergi. Jadi dia tidak langsung ke gereja, saya pergi ke gereja, di gereja kosong. Jadi saya terpaksa menunggu di luar, kemudian beliau sampai. Kemudian pada hari esoknya saya keluar sekitar jam 2, keluar. Jadi jam 2:30, lebih sebelum 2:30, ibu hubungi saya bahwa anti kami yang ada di Papar telah pun dipanggil Tuhan pada malam hari Minggu itu. Jadi saya terpaksa tekan minyak lebih kuat walaupun ada lubang pada hari sebelumnya dan besoknya seperti tidak ada lubang. Jadi jam 2:30 lebih kurang lebih seperti itu, hampir jam 3 saya bertolak dari Telupit dan saya sampai sini jam 6 lebih, 6:30. Dan malam itu kami terus ke Papar. Dan apa yang saya lihat betapa hidup ini sangat rapuh. Kehidupan manusia kita ini sangat rapuh. Kita akan pergi dan menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi berbeza dengan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. 3 hari yang lalu kita memperingati tentang penyiksaan Tuhan. Lalu pada hari ini kita kembali sebagai gereja untuk memperingati kembali kebangkitan Yesus. Tidak seperti tubuh manusiawi kita yang mati dan menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan kita adalah Allah yang mati. Hanya 3 hari kemudian dia bangkit menjadi Allah bagi kita semua. Saya jarang-jarang berkhotbah karena sebulan lebih kurang 2 kali saja. Setelah saya sampai di Lokan, hampir 2 tahun saya tidak ke sana, saya kata dengan mereka, saya ingin balas dendam. Jadi saya berkhotbah 1 jam lebih. Jadi ada waktu saya ingin balas dendam di gereja kita juga. Jadi kalau jarang-jarang khotbah, saya akan khotbah panjang-panjang untuk balas dendam, balas yang minggu-minggu yang sebelum. Jadi tidak apa, ikut gerakan hati saya. Jadi kalau ingin panjang, saya akan panjang. Jadi sila duduk dengan tenang. Saya harap kita sudah makan banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah merupakan suatu peristiwa mengenang kembali bagaimana bangsa Israel suatu ketika dahulu telah dibebaskan daripada perbudakan di tanah Mesir. Lebih kurang 430 tahun. Ada banyak penafsir yang menyatakan seperti itu. Terlalu lama mereka berada di tanah Mesir, kemudian Allah meminta Musa untuk memimpin bangsa itu kembali keluar ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan merupakan tanah yang dijanjikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, bapa leluhur kita. Ketika Allah berkata kepada Abraham, "Hai Abraham, keluarlah dari tanah saudaramu, dari bangsa ini ke suatu tanah yang telah dijanjikannya." Itu adalah tanah Kanaan.
Setelah Abraham menetap di sana bersama dengan keturunannya sampai kepada Yakub, ada 12 anaknya yang disebut hari ini sebagai 12 suku Israel. Salah seorang anaknya itu adalah Yusuf, dijual sendiri oleh adik-adik saudara-saudara mereka, lalu menetap di tanah Mesir, kemudian diberkati oleh Tuhan menjadi pemimpin yang besar di negara itu. Kemudian terjadi suatu bencana kelaparan di seluruh daerah itu, termasuklah Mesir sebenarnya. Tetapi karena ada persediaan awal melalui mimpi, lalu Yusuf ini telah mengatur sebaik mungkin, menata sebaik mungkin ekonomi negara itu, sehingga negara itu tidak kelaparan, tidak mengalami bencana yang seperti di tempat-tempat yang lain. Lalu saudara-saudara daripada Yusuf ini pergi kepada Yusuf, sementara mereka tidak kenal Yusuf ini siapa lagi. Sehingga satu waktu mereka mengaku bahwa mereka adalah saudara-saudaranya. Mereka merasa gentar, mereka merasa takut kepada Yusuf. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, kamu telah mereka-rekakan kejahatan bagiku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Kadangkala dalam kehidupan kita, ada orang yang mereka-reka kejahatan buat hidup kita, tetapi Allah mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik bagi hidup kita. Amin. Karena itu apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan kecewa sebenarnya, tetapi berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah yang kita kenal akan mengubahnya menjadi satu berkat dalam kehidupan kita. Nah, perjalanan ini membawa mereka menetap di sana, meninggalkan tanah Kanaan, lalu pergi menetap di sana bersama seluruh keturunan mereka. Sampailah mereka menjadi satu bangsa yang semakin besar. Lalu kerajaan Mesir merasa takut kalau jangan mereka ini menjadi bangsa yang akan menindas kita dan memimpin kita. Lalu dikeluarkan arahan kepada mereka supaya anak laki-laki itu akan dimusnahkan. Tetapi bersyukur karena atas izin Tuhan Musa itu diselamatkan. Kemudian dia menjadi orang yang diatur oleh Allah untuk memimpin bangsa itu kembali keluar daripada tanah perbudakan itu, ke tanah Kanaan kembali. Tetapi Alkitab berkata 40 tahun mereka berada di padang gurun untuk kembali berada di tanah Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa diminta oleh Allah untuk memimpin bangsa itu keluar, tidaklah mudah, tidaklah senang. Sehingga Allah menurunkan tulah-tulah sampai tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 itu apa? Kematian anak sulung. Hanya itu yang menggugah hati Firaun supaya melepaskan mereka. Tetapi sebelum itu Allah meminta bangsa Israel melalui Musa supaya mereka mengorbankan domba yang tidak bercacat celah, lalu mengoleskan darahnya itu di palang setiap rumah mereka. Ketika Allah datang, dia melihat bahwa rumah ini bertanda dengan darah, itu akan dilewati. Tetapi mana-mana rumah yang tidak ada tanda, semua anak sulung mereka akan mati, bahkan binatang-binatang sekalipun. Dan inilah awal daripada Paskah itu sendiri, yang mengartikan bahwa bangsa itu dilewati daripada kematian itu. Saudara kekasih Kristus, sebelum penyaliban Kristus, kalau kita lihat pada pasal yang ke-26 ayat 1 dan 2 di sana berkata, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Sebelum peristiwa penyaliban Kristus, ketika Yesus sedang mengajar para muridnya, dia berkata bahwa sudah 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, mengenang kembali bagaimana bangsa itu telah dilepaskan. Anak manusia ini akan diserahkan dan disalibkan. Saudaraku, Yesus sangat tahu bahwa dia akan disalibkan.
Dan itu adalah nubuatan. Paskah di zaman ini merupakan suatu peristiwa di mana kita kembali memperingati akan pengorbanan Yesus sendiri. Seperti yang dikatakannya, yang mati disalibkan dan bangkit sebagai Tuhan yang telah menebus kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita daripada perhambaan dosa dan kebinasaan yang kekal. Peristiwa pengorbanan Yesus bukan hanya untuk dikenangkan sebagai sesuatu budaya keagamaan saja. Setiap tahun orang merayakan Paskah sebagai satu kenang-kenangan supaya ada tanda-tanda. Nah, gereja kita tidak ada tanda sebegini kan. Ada banyak orang di tempat yang lain lalu dibagikan hadiah ini, nah hadiah Paskah gitu. Untuk dikenang-kenangkan. Mari kita ambil foto untuk dikenang-kenangkan. Kemudian besok lusa dia lupa ataupun dibuang lagi. Mari kita selfie untuk kenang-kenangan. Jangan-jangan harap besok lusa dia delete lagi setelah kamu tidak ada di sampingnya. Jangan jadikan Paskah itu sebagai satu kenang-kenangan sahaja. Lalu esok kita akan melupakannya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengingatkannya sebagai suatu hal yang berharga. Tiada ternilai. Kemarin malam kita menyanyikannya pada hari Jumat. Kasih-Mu Tuhan, harga apa itu? Tiada ternilai. Apa lagi lagu? Kalimat-kalimat itu sungguh memberi hati saya tergugah. Malam itu saya coba merenungkannya, termasuk video singkat yang diberikan kepada kita untuk ditonton. Malam itu saya coba tutupkan mata saya ingat kembali bahwa saya adalah di posisi Yesus yang sedang didera. Karena Alkitab berkata dia menggantikan kita. Penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh kita telah diganti oleh Yesus. Bolehkah kita membayangkan betapa sengsaranya kita ketika Allah mengambil bahagian kita yang seharusnya kita didera. Peristiwa pengorbanan Yesus bukan hanya untuk dikenangkan sebagai suatu budaya keagamaan, tetapi dengan sungguh-sungguh dapat dihayati, dihargai sebagai sebuah pemberian yang tidak ternilai harganya. Saya tidak tahu kenapa sejak sehari yang berlalu saya begitu gelisah sekali dalam hati saya. Saya hampir jam 2 pagi baru saya bisa tidur malam tadi. Bukan malam, subuh sudah. Saya begitu gelisah. Saya berdoa dengan Tuhan, kenapa hati saya gelisah. Lalu saya cari ayat firman Tuhan untuk meneduhkan hati saya di hadapan Tuhan. Saya tidak pasti kenapa hati saya begitu gelisah dan rungsing sekali. Tetapi malam itu ketika keluarga saya yang lain sudah tidur dan saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan berikan hati saya yang teduh. Para nabi dalam PL telah menubuatkan tentang kelahiran Kristus dengan penuh teliti dan seksama. Perjalanan hidupnya sampai pada penyaliban, kebangkitan dan kenaikannya. Dan semua itu telah pun digenapi. Lalu bagaimana dengan kedatangannya untuk kali kedua? Apakah Alkitab juga telah menjelaskannya? Sangat banyak di dalam Alkitab. Bahwa akan ada tanda-tanda kedatangan Tuhan buat kali kedua. Lalu bagaimanakah respon kita sebagai anak-anak Tuhan juga hari ini untuk kembali mengenangkan, memperingati tentang kedatangan Tuhan yang akan datang lagi kedua kali ke dunia ini. Hari ini kita mengenangkan kembali tentang kebangkitan Kristus dari kematiannya. Kebangkitan Kristus merupakan satu kebenaran yang harus mutlak dipercaya oleh setiap orang tanpa ragu-ragu. Kita tidak boleh merasa bahwa benarkah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dibangkitkan, ataupun dia bangkit, ataupun mungkin bukan. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia ini. Dia lahir, dia hidup, dia mati, kemudian bangkit dan naik ke surga. Dan dia tidak akan pernah mati lagi, sebab dia adalah berkuasa atas kematian dan kehidupan kita. Kebangkitan Kristus memberi jaminan kepada setiap orang yang percaya bahwa semua orang yang telah mati di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan dan akan hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaannya yang kekal.
Saya mengingatkan tentang diri saya sendiri dan mengingatkan adik-adik saya dan keluarga saya yang lain ketika nanti saya pergi mendahului kami. Saya berkata kepada mereka, kematian merupakan bukti betapa rapuhnya kehidupan manusiawi kita. Kalau manusiawi kita boleh mati, itu membuktikan betapa rapuhnya hidup kita. Tidak ada yang abadi. Hidup kita ini fana. Tetapi yang tidak akan pernah berubah adalah roh kita ketika kita mati dan kita akan dibangkitkan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mati dalam Kristus, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Jadi mau ataupun tidak, suka ataupun tidak, semua orang akan pergi melalui peristiwa ini. Tetapi waktu kita akan berbeza. Tidak pasti tentang itu. Nah, melalui hari ini khotbah memberikan kepada kita beberapa message penting untuk kita renungkan bersama-sama. Saya baru masuk dalam poin khotbah saya. Yang tadi itu belum lagi, itu hanya pendahuluan saja. Saya ingin balas dendam. Yang tidur boleh juga, tak apa. Yang penting jangan terganggu yang lain, tak apa. Karena saya ingin balas dendam. Yang pertama kita melihat reaksi perempuan-perempuan yang datang untuk merempahi mayat Yesus. Perempuan ini datang kepada Yesus, ke kubur Yesus bukan ingin melihat bukti daripada apa yang telah mereka dengar sebelum ini. Bahwa Yesus akan mati lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bukan karena itu motif mereka untuk berada di kubur Yesus. Lukas 24 ayat 1 berkata, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ada kebiasaan mereka untuk merempahi mayat. Jadi mereka pun pergi. Bukan karena mereka tahu bahwa Yesus akan bangkit untuk membuktikan pernyataan Yesus, tetapi sekedar untuk merempahi sebenarnya. Tetapi mana tahu ketika mereka tiba di sana, ayat pembacaan kita. Ketika mereka tiba di kubur Yesus, mereka telah mendapat berita bahwa Yesus telah bangkit. Wow, heran mereka. Bercampur rasa takut mereka. Di dalam keadaan mereka berduka cita, dalam keadaan yang telah kehilangan pengharapan. Mereka tahu bahwa Yesus telah dibangkitkan. Sehingga pada ayat yang ke-7 berkata, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, kata malaikat itu, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Selain daripada mereka melihat, mendengar daripada pernyataan malaikat, tetapi Yesus sendiri telah menampakkan diri kepada mereka. Ayat 9 dan 10 berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Mengapa para wanita ini dianjurkan untuk tidak takut? Ada 2 kali disebut di sana. Ketika malaikat pertama menampakkan diri dan memberi amanat kepada mereka untuk pergi menyampaikan berita bahwa Yesus telah bangkit daripada kematiannya kepada murid-muridnya. Lalu yang kedua, Yesus sendiri berkata, jangan takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya para pengikut-pengikut Yesus pada ketika Yesus disalibkan pun mereka merasa takut. Mereka telah kehilangan pengharapan. Kata-kata ini telah digambarkan oleh Injil Lukas 24 ayat 18 dan 21. Di situ menceritakan bahwa ada 2 orang murid lain, murid Yesus, yang sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung yang disebut Emmaus. Dalam perjalanan mereka bercakap-cakap tentang peristiwa di mana Yesus disalibkan lalu dibangkitkan. Dalam perjalanan itu tiba-tiba Yesus mendekati mereka dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Apa yang sedang kamu percakapkan? Lalu salah seorang daripada murid itu yang disebut Kleopas berkata, dia bilang,
Kau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini, dia bilang, tidak tahu cerita tentang Yesus. Dia adalah orang Nazaret, dia kata. Seorang nabi yang berkata dengan penuh kuasa, baik di hadapan Allah, dia kata, di hadapan kami juga sebagai rakyat, sebagai murid-muridnya, bangsanya. Tetapi pemimpin-pemimpin kami, penguasa-penguasa telah menyerahkannya untuk disalibkan. Lalu kalimat di akhir berkata, sebenarnya dia berkata apa? Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kami sebenarnya mengharapkan bahwa Yesus inilah yang penuh dengan kuasa itu telah datang sebagai raja buat kami. Tetapi dia telah dibunuh. Di saat mereka penuh dengan pengharapan, di saat mereka merasa bahwa ada seorang pemimpin yang dapat membebaskan mereka daripada tawanan, sekali lagi di bangsa itu, tiba-tiba pemimpin mereka telah diserahkan ke dalam tawanan, lalu disalibkan dan mati. Mereka telah kehilangan pengharapan. Berapa banyak di antara anak-anak Tuhan dalam hidup ini, dalam perjalanan kekristenannya, di saat kita seolah-olah ada pengharapan, kemudian hilang oleh karena banyaknya godaan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Walau sesulit apapun persoalan dalam hidup kita, Dia adalah Allah yang lahir sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita dari kekal sampai kekal. Pengharapan mereka kini seolah-olah telah hilang. Kesaksian-kesaksian yang mereka nampak selama kurang lebih 3 tahun dalam pelayanan Yesus di dunia, sebelum dia mati disalibkan, menjadi sebuah kenangan dalam diri mereka. Kini mereka hidup dalam keputusasaan. Tetapi walau dalam keadaan seperti itu pun, para wanita ini memiliki rasa kasih kepada Allah. Kasih setia mereka kepada Yesus sebagai sahabat mereka, sebagai guru mereka, walaupun dunia menyalibkan dan menghina dia. Dalam keadaan yang takut dan terancam oleh penguasa-penguasa Roma dan pemimpin-pemimpin Yahudi, Yesus berkata, jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sana mereka akan melihat aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya coba mempelajari bagian ini, yang pertama malaikat berkata jangan takut. Kemudian Yesus kembali lagi meneguhkan berkata jangan takut. Itu bukan ucapan yang biasa menurut saya. Kenapa? Kita akan melihat itu sebentar ini juga. Karena kesaksian itu bertentangan dengan kesaksian yang disampaikan oleh prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus. Kalau seandainya itu bertentangan, itu akan beresiko kepada mereka. Mereka akan diancam bunuh. Sehingga Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak di antara kita hari ini yang berkomitmen untuk menjadi saksi Tuhan, meskipun dunia ini sudah semakin tidak baik dan memusuhi kita. Adakah kita juga bersedia untuk berkorban, untuk siap menjadi saksi Tuhan, menjadi pemberita kebenaran Allah melalui kehidupan kita? Atau adakah yang menjadi alasan kita untuk menjadi takut, sehingga kita mungkin tidak bersedia dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya? Mungkin karena jabatan kita, mungkin karena ekonomi kita yang terancam. Ketika saya mau mengikuti Tuhan, nanti ekonomi saya tidak baik. Mungkin karena zon keselesaan kita akan terencam. Kalau saya menjadi pelayan Tuhan, saya akan mengalami kesibukan-kesibukan yang lain, dan kita merasa itu terancam, atau lain-lain sebagainya. Saudara, Yesus berkata kepada kita, jangan takut. Pergilah dan beritakanlah tentang Kristus. Jadilah saksi Kristus yang benar. Yang kedua, penjaga kubur Yesus. Ayat 4, penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Ketika mereka menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan, ada gempa bumi yang berlaku di sana.
Mereka menyaksikannya, mereka pergi ke kota. Ayat ini berkata bahwa mereka pergi mendahului para wanita ini. Dan mereka menyatakan apa yang telah mereka lihat kepada imam-imam kepala. Setelah itu mereka menerima suapan dengan sejumlah uang besar. Suapan itu saudara itulah bermula dalam Alkitab diceritakan juga. Jadi hari ini hati-hati dengan suapan. Hati-hati dengan rasuah. Jangan bagi tahu mama nanti ya. Nanti saya bagi kamu duit. Rasuah juga kan? Jangan bagi tahu bapak kamu ya. Saya bagi ini. Rasuah kah? Jangan ajar anak-anak kita untuk rasuah. Atau ada banyak perkara yang lain. Jadi rasuah ini sudah berada di dalam bagian ini. Mereka telah menerima suapan dengan sejumlah uang besar. Mereka menjadi saksi palsu dengan mengatakan murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri mayatnya ketika mereka sedang tidur. Mereka telah menjadi saksi mata yang benar kepada imam-imam kepala pada awalnya tentang kebangkitan Kristus. Tetapi kemudian mereka menjadi saksi palsu kepada umum hanya karena uang suapan kepada mereka. Mengapa demikian? Saya coba memahami ini. Secara pandangan saya bahwa karena mereka tidak memiliki iman percaya yang benar tentang Yesus dan tergoda dengan tawaran uang yang diberikan kepada mereka. Karena mereka bukan pengikut Tuhan, mereka tidak kenal baik tentang Tuhan, tetapi mereka hanya melihat sesuatu perkara yang sangat luar biasa tentang kebangkitan Tuhan. Sehingga mereka menjual kebenaran dengan sejumlah uang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika iman kita tidak tertanam kukuh dalam Kristus, tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, siapakah Yesus itu dengan sesungguhnya, kita akan mudah terpedaya. Kita mudah diganggu dengan menjadi saksi yang palsu daripada iman Kristen kita. Seberapa banyak orang-orang yang hari ini bukanlah pengikut Tuhan yang lama, bukan mengenal kebenaran Allah dengan baik, tetapi tiba-tiba mengaku dia bertobat hanya melihat sesuatu perkara yang instan sahaja. Orang sakit disembuhkan. Ada banyak mujizat. Setelah melihat itu dalam peristiwa ibadah-ibadah yang besar, lalu mengagung-agungkan Tuhan, melompat-lompat. Seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, imannya jatuh kembali. Mengapa demikian? Hanya karena iman mereka tidak tertanam kukuh dalam hidup mereka. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hanya mengagungkan Tuhan karena melihat mujizat sahaja, itu belum cukup. Kita akan tergoda untuk menjual iman kita. Menjual apa yang kita lihat tentang Yesus kepada kepalsuan oleh karena suapan, oleh karena uang. Ada banyak orang hari-hari ini begitu suka melihat mujizat-mujizat. Lalu dia berkata, oh Yesus itu adalah maha kuasa, maha benar. Dia hebat. Dia menyembuhkan banyak perkara. Dia mengakui tentang ketuhanannya. Tetapi tidak pernah hidup di dalam kebenaran itu. Percayalah saudara bahwa Anda akan menjadi orang yang akan mudah jatuh dan goyah dalam iman kita. Tetapi marilah tertanam di dalam iman kita kepada Allah. Pengenalan yang benar tentang Tuhan. Menjadi pengikut dan muridnya. Senantiasa hidup dalam kebenaran Allah. Yang terakhir. Tidak lupa panjangkan. Mari bangun sedikit. Habis sudah. Mahkamah agama di sini. Siapakah mahkamah agama ini? Dewan tertinggi agama Yahudi. Kelompok ini juga dikenal sebagai Sanhedrin. Dalam zaman Yesus ada 3 macam anggota Sanhedrin. Yang pertama, imam dari kalangan atas. Yang kedua, tua-tua Yahudi yang diambil daripada kaum terkemuka Yerusalem. Yang ketiga adalah kaum Farisi yang memiliki keahlian menafsir Taurat. Golongan yang paling berpengaruh di antara rakyat pada masa itu. Lembaga Sanhedrin ini dipimpin oleh imam besar atau imam agung. Mereka memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat pada ketika itu.
Saudara, kelompok ini seharusnya menjadi sebuah pembela kebenaran yang menegakkan apa yang salah, tetapi mereka telah menjadi penghalang untuk kebenaran itu diberitakan. Mereka mengajar supaya para tentara-tentara itu menyembunyikan kebenaran-kebenaran tentang kebangkitan Kristus. Saudaraku, hari ini pun agama telah menjadi tempat persembunyian untuk banyak orang melakukan dosa. Agama dijadikan topeng kepalsuan. Iblis mengambil kesempatan di balik agama kita. Betapa banyak orang-orang yang mengakui dirinya sebagai sekelompok orang Kristen, tetapi sedang sibuk dengan mengajarkan kepalsuan, sedang sibuk mengajarkan hal-hal yang sesat, tapi mereka mengklaimkan diri mereka adalah orang Kristen. Mereka menjadikan agama itu adalah topeng. Di sebaliknya ada iblis-iblis sebenarnya, kan? Kerajaan tidak bercakap di Malaysia saja, di berbagai tempat juga demikian, kan? Dia jadikan agama adalah tunggangan mereka untuk menguasai sebenarnya. Kita tidak hanya bercakap, saya tidak hanya bercakap tentang sudut pandangan Kristen, tapi dalam agama yang lain, dari segi politik misalnya, orang menjadikan kata agama itu adalah sesuatu untuk mereka berkuasa. Ada banyak orang yang mengakui diri sebagai pengikut Yesus hari ini pun, tetapi hidup dalam perzinahan. Mengakui diri beragama tetapi percaya pada kuasa-kuasa gelap. Dia berkata, saya adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tetapi di pinggangnya banyak kain merah, kain kuning, kain hitam. Lalu ikat-ikat lagi di sini, kan? Saya lupa pula barang saya. Pergi lagi rumah, kan, ambil ikat lagi di sini, supaya nanti di jalan dia begini, tunjuk-tunjuk dada. Tapi dia orang Kristen. Saya tidak tahu mana satu yang lebih hebat. Mungkin di kedai kopi dia gunakan ini, lalu di gereja dia gunakan Tuhan. Ketika orang sakit dia gunakan ini ataupun gunakan Tuhan, tak tahu. Tapi dia kata orang Kristen, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi malam Jumat dia ambil, dia baca-baca lagi, lepas itu bakar-bakar kemenyan. Habis satu rumah tercium dengan wangi-wangian. Heran, kan? Tetapi orang Kristen. Kalau kasih obat guna ini tidak masalah, ini tidak masalah juga ini, dia bilang. Tapi air sebelum diminum dia bilang. Pasti suruh dia minum. Saya tidak tahu doa apa itu. Tapi banyak berlaku, kan? Lepas itu ada kecurian. Saya pergi tempat Syanu, ada satu dia sudah pandai, dia tengok, dia bilang. Dia pergi jumpa dia. Bagi saya ayam hitam, dia bilang. Ada telur putih lagi, dia bilang. Lalu apa dia cakap? Bukan jauh itu, dia bilang. Tuh, nah rumah dia dekat kau saja, itu dia bilang. Dia selalu guna karta wira, bilang. Selalu dia pergi makan kolomi, dia bilang, alamak. Tetapi hari Minggu boleh berkata haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tetapi ketika kehilangan, kecurian dan lain sebagainya, dia pergi cari dukun untuk cari siapa orang itu. Sepulangnya saya daripada keluarga yang meninggal, karena saya mungkin keletihan, jadi kaki saya merasa bengkak dua-dua bengkak, tapi boleh berjalan. Saya ingat ini adalah gout. Kalau gout, biarlah Tuhan yang menyembuhkannya. Berhenti makan yang enak-enak. Jadi ada sakit. Kemarin dulu saya pergi klinik untuk cek. Jadi dokter ambil darah, dia kata tunggu 3 hari, dia bilang. Dia tidak sabar tunggu. Sampai hari ini belum lagi keluar. Lalu salah seorang anak Tuhan, dia berkata dengan saya, dia bilang, kau tidak terpijakkah itu sesuatu hal, dia bilang.
kau bukan karena orang buat kita, dia bilang. Jangan-jangan orang buat kau kali ini, dia bilang. Kalau karena buat mau karena kasih tunu api ini kan, kasih pancing, alamak tidak mau lah. Saya bilang dengan dia, mungkin pandat sejak ini saya bilang. Anak Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ketika kita merasa bahwa kita juga mungkin hidup seperti mahkamah agama, kita telah menjadi orang Kristen lama dalam hidup kita, menjadi pengikut Tuhan yang telah kenal baik tentang Tuhan. Jangan manipulasi sesuatu hal karena keagamaan kita. Karena itu bukakanlah hati kita, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Jadikanlah kehidupan keagamaan kita sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai kudus dan mengubah karakter kita sehingga selalu berada dalam terang Kristus. Dapatkah kita membayangkan betapa kerasnya hati imam-imam kepala untuk tidak mau mengakui ketuhanan Yesus sebagai anak domba Paskah yang datang daripada Allah? Apakah benar-benar mereka tidak mengakui akan mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan sebagai datang daripada Allah? Sudah tentu sebenarnya mereka juga mengakuinya sebelum Yesus disalibkan. Karena buktinya seorang daripada anggota Sanhedrin, yaitu Nikodemus, datang kepada Yesus pada malam hari. Dia datang, Rabi, dia kata, Guru, dia berkata, kami tahu. Dia bukan kata saya tahu, tetapi kami tahu. Kami tahu, dia kata, bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, dia kata. Nikodemus adalah kelompok Sanhedrin yang membawa hatinya message. Dia berkata, kami semua tahu. Bukan pun Alkitab tidak berkata kami semua tahu, tetapi dia berkata kami tahu. Bukan saya tahu. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Mengapa mereka begitu keras hati sekali sehingga tidak tetap mengakui tentang ketuhanan Yesus? Saya melihat itu karena iri hati mereka. Saya melihat itu karena kecemburuan dalam hati mereka kepada Yesus. Menjaga harga diri mereka, kekerasan hati mereka yang begitu keras sekali. Mereka akan takut kehilangan pengaruh dan lain sebagainya. Mana mungkin satu kelompok yang dihormati, ada kedudukan dalam bangsa itu, dalam masyarakat itu. Tiba-tiba seorang anak tukang kayu yang lahir di kandang yang hina, lalu ngaku-ngaku diri sebagai seorang pemimpin bangsa Yahudi, seorang raja, seorang anak Allah. Wah, mereka rasa ini tidak baik. Hal-hal seumpama ini membuat hati kita, hati mereka itu menafikan bahwa Yesus sesungguhnya datang daripada Allah. Saudara, jika dalam diri kita ini dikuasai oleh iri hati kita, dikuasai oleh kecemburuan kita, dendam kita, kemarahan kita, dan lain sebagainya, ini akan berpotensi membutakan hati kita untuk melihat kebenaran-kebenaran Allah, menutup hati kita untuk hidup dalam kebenaran itu sendiri. Jika sifat-sifat ini masih menguasai hidup kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menjadi orang yang keras, tidak mau mengalami perubahan, pembaharuan daripada Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, inginkah kita menjadi kesaksian yang hidup tentang siapakah Kristus di tengah dunia yang jahat ini? Bersediakah kita untuk tetap berpegang pada kebenaran Allah, meskipun kita akan ditawarkan dengan segala macam tipu daya dunia ini? Saudara, di saat seseorang dibelenggu oleh keadaan materialisme, maka itu adalah saat-saat di mana iman seseorang akan mudah tergoda. Mungkin kita sedang terhimpit oleh keadaan ekonomi waktu-waktu ini. Lalu datang seorang, aku akan bagikanmu uang banyak. Tetapi menyangkal iman kita. Kalau dia bagi, ikat begini uang dengan kita mungkin.
Di saat kita betul-betul membutuhkannya, pagi ini hanya menyangkal imanmu. Mungkin kita akan menyangkalnya. Berpindah daripada tempat ini ke satu tempat yang baru. Karena di situ ada jaminan uang, kehidupan yang mewah. Mungkin Anda akan tinggalkan ini dan pergi kepada itu. Sadarlah, ketika kita sedang hidup di dalam tekanan himpitan seumpama ini, kita menjadi orang yang rawan, kata Indonesia. Orang yang mudah dipengaruhi, yang mudah akan disogok untuk menyangkalkan iman kita. Bersediakah kita mempertahankan kebenaran Allah tanpa menjualnya untuk sebuah kenyamanan yang semu? Kita menjual iman kita untuk berada di satu tempat yang hanya sementara sahaja. Jika para pemimpin Yahudi mencari berbagai cara untuk menutup kebenaran dengan memberi uang yang begitu banyak, kalau kita lihat daripada peristiwa pertama dijual Yesus oleh Yudas dengan 30 uang perak, itu adalah juga uang. Kemudian penjaga-penjaga kubur juga sedemikian. Alkitab berkata sejumlah uang besar. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersedia berkorban pada sebaliknya untuk mempertahankan kebenaran Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita kembali diingatkan tentang kebangkitan Tuhan, memberi kita melihat beberapa reaksi daripada 3 kelompok ini. Kelompok para wanita, meskipun dalam keadaan yang terancam, mereka tetap memberitakan tentang kebangkitan Tuhan. Ataupun sebagai penjaga kubur, yang hanya melihat mujizat sementara, lalu bersaksi dengan benar, kemudian berubah kepada kepalsuan, karena menerima uang sogokan. Ataupun seperti agama Yahudi, pemimpin-pemimpin agama ini, yang seharusnya membela kebenaran, tetapi menutup kebenaran, dan menjadikan agama itu adalah topeng kehidupan kesehariannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Hamba-Mu baru saja selesai berbicara tentang bagian ini. Sekali lagi Tuhan, kami sungguh mengakui keterbatasan kami di dalam menjelaskan firman-Mu dengan baik. Tetapi kami mohon Tuhan, biarlah Roh Allah sendiri yang berbicara kepada kami sekalian. Mengingatkan kami Tuhan tentang peristiwa kebangkitan-Mu, di mana kami belajar tentang 3 kelompok. Ada 3 reaksi yang dapat kami lihat melalui para wanita, melalui penjaga kubur, dan mahkamah agama. Tuhan, tolong kami untuk dapat menyelidiki diri kami, mencerminkan diri kami, di manakah posisi kami hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi Tuhan bagi kami, yang telah mati dan bangkit daripada kematian, dan naik ke surga sebagai Tuhan dan penyelamat kami, dan satu waktu akan turun menjemput kami sebagai saleh-saleh-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin.